Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang berbahagia, sampai pada acara ini saya kemarin mendapat informasi dari majelis bahwa saya harus mengisi materi tentang penguatan guru al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali dan bahagia bahwa bisa berbincang-bincang langsung dengan Bapak Ibu, karena posisi saya sebagai ketua, sebagai pimpinan Perserikatan Muhammadiyah Wilayah DKI Jakarta bidang pendidikan dan kesehatan dan kepesantrenan. Dannya banyak kan? Masya Allah. Oleh karena itu saya akan mencoba bagaimana penguatan guru al-Islam kemuhammadiyahan ini harus kita elaborasi dengan beberapa hal. Yang pertama, momentum ini harus dijadikan wadah untuk share pengalaman pengelolaan masing-masing sekolah. Kedua, momen ini harus menjadi penyemangat, penyemangat kerja baik sebagai guru al-Islam Muhammadiyah maupun sebagai juru dai Muhammadiyah. Karena sesungguhnya guru Muhammadiyah itu secara keseluruhan adalah sebagai dai bidang pendidikan. Nah, sedangkan apakah sebagai guru ansih maupun sebagai juru dakwah, keberadaannya itu selalu dibutuhkan, selalu harapkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat kita pertama masyarakat sekolah, yang kedua masyarakat lingkungan kerja maupun masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing. Oleh karena itu, memahami ayat surat Al-Hasr 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Innallaha Khabirum bima khabirum ta'malun. bima ta'malun. Hendaknya, intinya saja ya, hendaknya setiap orang itu harus memperhatikan pekerjaan masa depannya. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Saya rasa ini menginspirasi kita semua bagaimana kerja secara serius, melaksanakan tugas amanah juga secara serius, karena bagaimanapun juga kita dalam genggaman dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya berbincang dengan Pak Abu, dengan Pak
Tajuddin dengan bapak-bapak majelis di Dasmen. Sekolah kita jumlahnya ada 83. Ada 83. Seandainya dari 83 itu hadir semua, itu sangat gembira sekali, terutama saya dan khususnya majelis di Dasmen. Tapi kenapa ini yang hadir kok kurang dari 100? Kenapa? Yang hadir ini sebesar 50 aja nggak ada ini. 60 nggak ada. Jadi sekitar 40% nggak hadir. Nah, kita perlu koreksi ya dan mengingatkan. Wong hadir di sini itu Bapak Ibu semua dihargai dengan suguhan hidangan yang bagus. Alhamdulillah. Baik tempatnya juga istimewa. Ini yang Alhamdulillah. berhak duduk di sini itu nggak sembarang orang. Amin. Ya, nggak semua orang diperbolehkan duduk di sini. Yang duduk di sini adalah orang-orang terhormat. Amin. Orang-orang yang beriman, orang-orang Amin. yang punya nama semua. Amin. Satu, kemudian disuguhi hidangan yang enak. Alhamdulillah. Mendapat ilmu insya Allah bermanfaat. Karena Amin. disajikan oleh narasumber yang Handal. mumpuni, yang berkompeten. Jadi saya rasa ini jadi penyakit ini. Kalau dibiarkan terus jadi penyakit. Penyakit malas, penyakit egois, dan penyakit apalagi yang lain selain egois, malas, penyakit apa lagi? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Se- Jadi penyakit. Insya Allah kufur nikmat itu nanti akan bertemu dengan Allah, siksanya maha pedih. Jadi saya justru mempertanyakan kenapa yang 40% kok tidak ada ini. Nah, Ibu Bapak, saya tidak marah, saya tidak emosi. Memang suara saya begini. Insyaallah. Tapi hendaknya ini jadi perhatian kita semua. Penyakit yang paling kronis, paling membahayakan adalah ada dua. Penyakit egois, penyakit Malas. malas. Itu yang menempel di dalam sanubari kita. Nah ini kalau tidak diberantas, itu tentu kita semakin lama bukan semakin maju, semakin tertinggal. Di dunia pendidikan kita semakin tertinggal. Nah sampai di situ saja, ini sebagai pengantar. Tolong sampaikan kepada yang tidak hadir ini. Nanti saya minta Pak Sekretaris, ini tolong dicatat, diundang kepala sekolahnya supaya dipanggil di Dasmen wilayah. Kenapa tidak hadir? Apa alasannya? Apakah semua sakit? Apakah ada uzur yang lain? Saya rasa itu saja untuk melampiaskan unek-unek ya. Kalau emosi kok Sharing sih. bertanggung jawab hal ini. Nggih, Ustaz. Karena ini Nggih, saya Ji. itu pimpinan wilayah yang membidangi Pendidikan, sudah kesehatan. didanai, nggak mengeluarkan dana, ya suruh datang, duduk manis, memperhatikan dengan senang saja kok nggak mau disenangkan.
Ya kan heran saya. Masya Orang pengen Allah. hidup senang kok ya, ketika disenangkan nggak mau. Ya, Iya, mungkin Ji. juga yang di sekolah masih dikasih transport juga, ya kan? Kurang, Ji. Kurang apa? Iya, iya, kurang bersyukur. Kurang. Iya, kurang bersyukur. Ya, karena Reales. di sini gratis, di sana minta di transporti ya, transportnya cari sendiri. Kepala sekolah yang kewajiban itu mentransporti. Bapak Ibu sekalian, budaya di Muhammadiyah itu sebagaimana yang disampaikan Pak Sofa tadi, ya kan? Amal dulu baru mendapat pahala, kerja dulu baru mendapat. Pahala. Nah, Fulus. dan siapa yang kerjanya lebih sungguh-sungguh, lebih produktif, ya kan? Insya Allah nanti sekolahnya lebih maju, sekolahnya Amin. lebih Sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya akan menyampaikan, ini sudah berapa menit ya? Masih jauh ya. Masih jauh 11 menit, Ji. Silakan menghitung Bapak Ibu sekalian, tapi jangan menghitung uang. Bapak Ibu, ada ungkapan irtifa'ul fikri. Irtifa'ul fikri ini adalah kebangkitan Islam berkembang, akan berkembang ketika para aktivisnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang maju, mempunyai pemikiran-pemikiran yang membangun semangat, mempunyai pemikiran-pemikiran yang produktif. Yang tahu lebih dulu harus memberitahu yang belum tahu. Kemudian yang sudah tahu lebih dulu harus menjadi teladan atau beramal, kemudian menjadi harus ditiru oleh yang tahu belakangan. Nah, ini begini Bapak Ibu sekalian, maksud ungkapan ini kita harus sharing pengalaman di antara satu dengan yang lain. Karena apa? Kita itu tidak bisa besar sendiri, tidak bisa mempertahankan egonya masing-masing unit sekolah. Seperti tadi Ibu dari Rawamangun tadi cerita, ya kan? Kemudian sementara saya mau ke sini itu sempat wawancara dengan beberapa sekolah. Di antaranya ada SD dan SMP yang ada di Jagakarsa. SD dan SMP Jagakarsa itu dulunya SD-nya tertinggal. Kemudian SMP-nya majunya hanya biasa-biasa saja. Kemudian kepala sekolah saya tegur, saya ingatkan, apa program yang bisa dijual. Nah, kebetulan tanggap sekali kepala sekolah itu dengan maksud kami. Kemudian kelihatannya Pak, untuk memajukan sekolah kita memang harus di manage dengan tertib. Dimulai dari menambah guru Al-Quran. Guru Al-Qurannya itu sebanyak 10. Masya Allah. Tambahannya itu untuk secara serius supaya mengikuti program sekolah dan melakukan pembinaan Al-Quran. Pertama tulis baca Al-Quran, yang kedua hafalan Al-Quran, dan yang seterus lebihnya itu untuk praktek ibadah. Jadi guru Al-Quran plus praktek ibadah. Ibadahnya pun sudah terkontrol dengan baik.
mulai dari wudhu, pelaksanaan sholat dikontrol oleh guru yang mumpuni. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah program tulis baca Al-Quran dan pembinaannya itu disebarluaskan ke orang tua murid, sekarang boleh bersyukur. Karena apa? Karena SPP-nya dinaikkan menjadi berapa Pak? SPP SMP Jagakarsa ya, 800. Kemudian uang masuknya berapa? 15 juta. Masya Allah. SD-nya hari begini sudah yang mendaftar 86 siswa Alhamdulillah. untuk tahun depan. Itu hanya tinggal nambah, mungkin kurangnya sekitar 8 orang, karena targetnya hanya 96. Jadi ini saya rasa analog dengan yang disampaikan Pak Ketua tadi dan juga yang disampaikan oleh Pak Sofa. Jadi masing-masing ayo koreksi diri, apa yang bisa dijual di sekolah kita ini. Kalau saya boleh menyarankan, harus dikonsentrasikan ke Al-Quran. Baca tulis Al-Quran, hafalan Al-Quran. Untuk SD itu minimal harus hafal juz 30. Terus kemudian SMP di samping hafal dari SD tadi, hafal juz 30 itu ditambah pengembangannya hafal surat-surat yang strategis. Tentu itu ditentukan oleh guru Al-Islam ke Muhammadiyah. Nanti untuk SMA juga nggak boleh lupa hafalan dari SD, SMP tadi dikembangkan lagi untuk SMA. Ya, surat-surat yang ayat-ayat yang strategis itu banyak. Ya, baik dalam surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Hasr dan seterusnya. Sebab apa? Tadi kan dikatakan sekolah di Muhammadiyah adalah sekolah kader. Bagaimana anak-anak kita itu nanti di masyarakat, di keluarga bisa membaca Al-Quran dengan gaya atau lantunan yang bagus, bisa membaca doa, bisa kalau orang tuanya meninggal juga bisa memandikan, juga bisa menyolatkan, juga bisa membacakan doa dan sebagainya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, memilih jadi guru Muhammadiyah atau Al-Islam ke Muhammadiyah itu pilihan Bapak Ibu sudah tepat. Pilihan Bapak Ibu nggak salah. Jadi jangan ada yang ganti ya. Jadi guru Al-Islam ke Muhammadiyah kemudian pengen ngajar matematika, jangan. Dijamin itu nanti. Jaminannya pasti gagal. Ya, kalau bidangnya sudah Al-Islam ke Muhammadiyah, ditekuni terus. Berangkat dari seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya, berangkat seperti itu dengan cara membimbing siswa dengan ikhlas tekun, insya Allah yang namanya rezeki itu akan mengikuti. Yakinlah, kalau ibu fasih Al-Qur'annya
fasih bacaannya ketika jadi imam, fasih menangani kepentingan kemanusiaan yang terkait dengan musibah, itu nanti Bapak Ibu sekali lagi jadi ustaz maupun ustazah yang terkenal. Nah, kalau kaitan dengan rezeki, saya itu punya pengalaman yang menarik juga. Ya, dulu ketika saya ngajar, ya, mengajar, kemudian pagi sore ngajar, kemudian pulang maghrib biasanya. Oleh lingkungan langsung diminta untuk imam sholat sekaligus ngajar Al-Quran itu selama 3 tahun. Alhamdulillah. Selama 3 tahun. Satu ketika ada seorang dermawan kemudian ngebel saya, "Bapak mau nggak saya hajikan?" Masya Allah. Ya, saya hajikan mau nggak? Waktu itu masih muda, gagah dan ganteng. Ya, saya bilang apa adanya ini. Dulu gagah, ganteng, ya kan? Waduh, terus bagaimana keluarga saya, Bu? Saya berangkatkan Bapak dengan suami istri. Allah. Tapi saya nitip karyawan satu saja. Tolong dibimbing dan dibawa untuk bersama Bapak haji. Usia kan masih 33 tahun waktu itu. Menangani masalah-masalah apa namanya pekerjaan itu masih cak-cak gitu. Kalau sekarang ya sudah cicak-cicik. Nah itu diantaranya saja. Banyak yang saya alami. Bahkan seperguruan itu ada yang heran, ya kan? Teman saya itu ngeledeki. Dulu zaman Suzuki Carry. Mas, kalau nggak berangkat haji aja gimana? Biaya untuk haji itu belikan Suzuki aja sudah dapat carry. Tapi saya nggak mau carry, ketinggalan carry. Yang kedua, ada yang luar biasa lagi. Kurang lebih 10 bulan yang lalu istri saya sakit. Sakitnya tulang rusuk belakang itu patah 2. Orang menyebutnya sakit apa namanya? Lumpuh. Osteoporosis. Bukan. Glukosit. Terkilir apa? Saraf kejepit. Kemudian saya konsultasi ke dokter. Apakah satu-satunya harus dioperasi? Ya, konsultasi ke rumah sakit primer Bintaro. Pak, ini ibarat pintu. Ibu ini sarafnya kejepit di antara patahan Pak itu. Nah, patahan itu kan menutup saraf besar. Kemudian kalau nggak dibuka pintunya, sakit nggak Pak? Ya sakit mungkin, ya kan? Alhasil harus dibuka. Nah, ini harus operasi. Bapak Ibu, saya sedang tawar-menawar berapa biayanya. Ternyata di rumah sakit The Have itu untuk biayanya itu yang menentukan bukan aturan dari rumah sakit. Ternyata beberapa dokter yang akan menangani dan beberapa alat yang mau dipasang dan seterusnya. Awalnya minta 230 juta. Terus saya nggak mampu Pak. Akhirnya saya tawar lagi 75 juta, nggak mau lagi. Terus saya mandek di situ. Akhirnya disanggupi
tapi bukan di Bintaro, ditempatkan di Tangerang, karena di sana juga ada rumah sakit primer juga di Tangerang. Bayangkan dari rumah saya di Bintaro mau dilempar ke Tangerang. mana? Tangerang. Bapak Ibu sekalian, ini yang mengejutkan. Di tengah-tengah pusing untuk menentukan biaya dan lokasi rumah sakit yang tepat, itu tiba-tiba mantan murid di Al-Azhar itu nelpon. Teleponnya, apa kabar, keadaan ibu bagaimana, dan seterusnya. Basa-basinya seperti itu. Saya sedang sakit. Ya. Sakit apa bu? Ya itu sakitnya tadi yang saya ceritakan. Kebetulan anaknya itu sekarang jadi dokter, baik praktek di primer maupun di rumah sakit negeri. Di Jakarta itu rumah sakit negerinya bukan yang RSCM, Pelni. Ibu, ya, si anak ini berbicara, ibu, sekarang nanti hari Minggu, tolong dikirim. Ibu datang saja ke rumah sakit Pelni. Nanti yang nangani bukan saya, tapi teman saya. Pokoknya ibu datang saja, langsung masuk ke UGD. Satu hari Minggu itu langsung kami datang ke UGD, dan itu langsung disambut dengan segala kepentingannya untuk operasi itu. Selang 3 hari langsung operasi tindakan. Bapak Ibu sekalian, apa hubungan murid istri saya dengan mantan murid tadi? Saya nangis kalau ingat seperti itu. Murid itu alhamdulillah menjadi dokter, dan dokter spesialis punggung, ya. Jadi kalau batas pinggul ke atas itu ternyata ada pembagiannya sendiri. Ya, ada yang punggung ke bawah, ada yang Tulang ke ekor. bawah, ada ke atas, itu bagiannya sendiri-sendiri. Maka dia jujur setelah disampaikan jenis penyakitnya, ibu tolong masuk ke UGD saja. Bapak Ibu sekalian, ini barokah, berkat ketulusan ketika mengajar, berkat ketulusan ketika menangani siswa, berkat menangani siswa dalam untuk belajar mendalam, ya. Itu alhamdulillah akhirnya biayanya 0%. Alhamdulillah. Iya, biaya 0%. Jadi barokahnya ilmu itu sangat luas sekali. Manfaatnya guru yang ikhlas itu juga besar sekali. Masya Allah. Jangan menganggap kita kecil terus menyepelekan diri sendiri, jangan. Yes. Tapi juga jangan sombong, ya. Tapi juga jangan sombong. Pokoknya ikhlas, niat karena Allah. Insya Allah kalau ada sesuatu yang itu kan rezeki juga kan. Rezeki itu akan datang pada waktu yang tepat. Jadi justru yang terakhir ini saya sangat menyentuh sekali di hati saya, dan ini saya sampaikan bukan untuk apa-apa, tapi untuk kita semua harus bisa evaluasi diri, ya kan, baik yang enak maupun yang tidak enak, ya. Mari kita saring, apalagi hubungannya dengan guru al-Islam kemuhammadiyahan. Nggak salah lagi pilihan Bapak Ibu mengajar al-Islam kemuhammadiyahan. Di sana sudah tertulis ibu bapak bakal masuk surga. Amin ya Allah. Yakin, itu harus yakin.
persoalan gajinya kurang, persoalannya honornya kurang, sabar. Ini bukan karena cerita saya tadi, bukan, tapi perhatian dari 3 pembicara relatif sama ya. Dari ketua PWM, kemudian narasumber Pak Sofa dengan narasumber saya, ini memang seperti itu. Semua yakin, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa mengajar al-Islam kemuhammadiyahan itu sudah pilihan yang tepat. Oleh karena itu harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan pembelajaran. Amin. Satu ya, harus berkonsentrasi terhadap menangani Al-Quran. Harus ada sistem target untuk SD kelas 1 sampai kelas 6 itu harus hafalan Al-Quran surat-surat pendek atau juz 30. Kemudian kalau nggak bisa, harus terampil membaca Al-Quran. Ya. Cucu saya itu saya sekolahkan di SMP Muhammadiyah 8. Ada nggak dari Muhammadiyah 8? SD Pak? Iya, SMP. SMP, alhamdulillah. Bu siapa namanya? Bu? Ya, Ila. Ya. Nggak jelas soalnya namanya Ila. Cucu saya itu oleh ustadznya, saya dikirimi video ketika dia munakosah tentang hafalan surat juz 30. Saya langsung air mata saya tercucur. Masya Allah, padahal baru 6 bulan ya. Itu lihat slide di dalam media itu, saya tersentuh betul. Alhamdulillah, pilihan saya tidak salah. Saya sekolahkan di SMP Muhammadiyah. Dan ini di antara bapak-bapak yang masih punya anak kecil atau cucu, tolong dititipkan di Muhammadiyah juga. Karena apa? Sekaligus kita membesarkan Muhammadiyah. Ya. Insya Allah nanti jadi kader yang militan. Amin. Ya. Jangan sekolahkan yang lain. Tadinya mau saya bawa MBS yang ada di Parung, tapi karena dia anak pertama, ini cucu pertama juga, akhirnya jatuh pilihannya ke SMP Muhammadiyah 8. Iya, akumnya yang milik. Di sana itu sudah 23 juta uang masuk. Alhamdulillah. SPP-nya sudah 1 juta. Kenapa? Nah, tapi ini jangan bilang yang lain-lain ya. Gak boleh bilang yang lain. Saya diberi diskon 50%. Bukan gratis. Kalau gratis, ya apa yang mau membesarkan tadi? Ya, 50% dari 23. Jadi saya kena 12 juta. Terus SPP-nya 1 juta. Tapi jangan bilang yang lain ya. Ya. Itu kebijakan pengurus majelis Idasmen. Dan itu wajar kita kan. Orang yang bina sekolah se-DKI maksudnya. Jadi gini maksud saya, kalau anak-anak kita arahkan ke sana, insya Allah Muhammadiyah akan kuat jaringannya, ya kan?
jejaringnya itu akan kuat. Dulu anaknya Pak Yuri itu juga disekolahkan di SD Muhammadiyah Bayaran Lama, ya kan? Yang sekarang sudah jadi dokter. Anak saya SMA Muhammadiyah 15. Alhamdulillah. Mantu sekalian. Ya, Alhamdulillah. ini Pak Dokter Abdul Hamid ini juga begitu, di mana? 15. Muhammadiyah 15. Mantu saya juga di situ. Ya, Alhamdulillah. segala mantunya juga disekolahkan lagi. Alhamdulillah. Ya iya, karena siapa lagi yang membesarkan? Ya, kita harus saling membesarkan. Ya, ini baru terungkap anaknya Pak Arifin juga dua-duanya di Muhammadiyah. Ini tolong dicatat tentang target tadi, jangan nyatet yang 50%. Tolong dicatat. Sebab nggak ada di slide ini, nggak ada. Praktek ibadah yang dilakukan oleh sekolah, semua guru harus menjadi pembimbing, mendampingi bagaimana sholat berjamaah yang benar. Tolong ditegakkan juga bagaimana wudhu yang benar. Jasad. Umumnya anak sekolah bukan, tapi ini juga jangan jadikan alasan untuk mengesahkan. Karena wudhunya anak-anak itu mempengaruhi sah tidaknya sholat. Betul. Betul nggak? Betul. Akan berpengaruh. Kalau wudhunya nggak sempurna, maka sholatnya pun nggak sempurna, nggak sah bahkan. Oleh karena itu, tolong salah satu di antara guru secara penjadwalan nanti juga ada bimbingan guru untuk mengawasi, membimbing cara wudhu yang benar. Ayo, sekarang jujur Mas, Jasad. sampean wudhunya sudah benar atau belum? Benar, Sat. Tapi insya Allah dengan tugas membimbing itu sekaligus juga bisa menyempurnakan kita sendiri. Betul. Yang kadang-kadang wudhu kita juga kurang sempurna. Jadi maksudnya ini belajar sambil mengajar akan lebih bagus. Wudhunya disempurnakan oleh guru al-Islam kemuhammadian, kemudian sholatnya harus di bawah bimbingan guru al-Islam kemuhammadian. Sampaikan tadi Pak Abu nanya, bagaimana doa iftitahnya? Allahumma ba'id baini atau yang lain? Kabiro. Kemudian bagaimana bacaan sujud rukuknya? Bagaimana bacaan duduk di antara dua sujud? Nah itu sebagai guru al-Islam kemuhammadian wajib mempraktekkan tadi, misalnya harus satu karinya. Kalau diajarkan yang lain-lain, anak-anak takut pusing gitu. Tapi begini Bapak Ibu, ini pengalaman. Kita tidak salah juga apabila mengajarkan bacaan yang menjadi tradisi kita itu, misal Subhana Rabbiyal A'la, atau mungkin bacaan Subhanallah, Subhanallah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdi, Allahumma firli. itu juga tidak ada salahnya. Itu harus ditekankan. Kemudian bagaimana kalau kami belum bisa Pak, harus mengikuti yang lama dulu, silakan. Tapi nanti arahnya harus diperbaiki. Kalau soal Bapak Ibu, kan Bapak Ibu lebih tahu, ya kan? Nah, oleh karena itu ini harus di bawah bimbingan guru al-Islam kemuhammadian. Inilah arti penguatan. Kalau yang tertinggal itu tidak kunjung ada yang meluruskan,
tidak kunjung ada yang memperingatkan, nanti selamanya ya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, pesan singkat dari pimpinan wilayah harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ditingkatkan disiplin. Baik disiplin dalam praktek dalam pelaksanaan pembelajaran maupun disiplin dari penggunaan waktu istirahat, juga harus disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar, dan juga disiplin di dalam memberikan tugas pada anak-anak. Disiplin itu apa artinya? Ya, kalau ngasih tugas ya harus dikoreksi. Koreksi sendiri habis repot Pak, banyak muridnya. Ada teori yang meringankan guru, koreksi bersama. Iya, tinggal nuker saja dengan yang lain, itu siswanya harus ditukar dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu nggak capek, tapi terkoreksi pekerjaan anak itu. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menjadi daya tarik untuk guru, daya tarik untuk siswa, daya tarik untuk orang tua untuk berpendidikan di sekolah Muhammadiyah. Ya, ini yang ketiga. Terus yang keempat, ini tolong di dalam slide implementasi dalam pembelajaran metode ini keempat ya, itu yang terakhir ya, membangun hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan sekerja. Bapak Ibu perlu dapat perhatian. Kadang kita menjadi guru yang baik, tapi terhadap rekan sekerja kadang-kadang kita nggak bisa kerjasama, dan sikapnya pun agak egois karena merasa dia punya kelebihan. Itu tolong dihilangkan. Ceritakan kalau ibu misalnya mengalami kesulitan tentang penanganan anak tertentu, itu diceritakan dengan teman sekerja. Itu insya Allah itu bentuk kolaborasi yang hebat. Kemudian terhadap anak-anak, kalaupun terjadi kesalahan, jangan seperti kasus SMK di Banten. Itu sangat tidak bijaksana. Oleh karena itu, guru Al-Islam Kemuhammadian harus menyelesaikannya dengan bijak, santun, dengan bahasa yang sejuk. Orang tua dipanggil, kemudian anak dinasehati. Bagaimana Pak? Mereka tidak kunjung berubah. Seandainya seperti itu, ada jalur lain, ya kan? Kan disampaikan pada wali kelas, disampaikan pada kepala sekolah, sehingga beban penyelesaian masalah dimaksud menjadi beban bersama. Nah, terkait dengan siswa yang berprestasi, setiap siswa yang berprestasi tolong dikasih ucapan selamat, dan kalau perlu buat video terhadap keberhasilan Bapak Ibu itu, kemudian di-share ke orang tua murid yang bersangkutan. Ini contoh guru yang telah berhasil membina anak saya. Pasti ucapannya gitu, ucapannya dengan jempol. Jadi jangan cepat marah, kemudian
kalau teori belajar mendalam kan harus itu kan, harus sabar. Kemudian terapkan dengan cara yang lain. Kalau bisa dengan cara A belum bisa berhasil. Tapi di satu sisi, kalau ada siswa yang berprestasi dengan pelajaran ibu, tolong diapresiasi. Kalau perlu dibuat TikTok, ya, TikTok. kirim ke orang tua murid yang bersangkutan. Saya rasa ini juga sebuah jalan keluar yang cukup bijak dan produktif, Bapak Ibu sekalian. Mengapa produktif? Karena kita berhasil. Kalau hal yang jelek menanganinya bisa berhasil karena ditangani bersama. Kalau hal menyangkut prestasi juga akan mengangkat derajat kita untuk menjadi guru yang favorit, guru yang alim, ya kan? Yarfa'illahu alladzi Amanu minkum walladzina utul ilma darajat. walladzina utul ilma Darajat. di sini derajat ibu bapak akan naik, ya, akan naik. Terus, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selebihnya nanti dibaca sendiri, dianalisis sendiri bagaimana penerapannya tentang materi ini. Lebih kurangnya mohon dimaaf. Selanjutnya saya menjawab, ya. Terima kasih.